budi dan akhlaknya. Ayo amalkan jahar hofinya, janganlah lupa khataman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sanggungkan rabitonya. Amalan sunnah juga riadonya, ya walinya jangan dilupa, ya walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya. Disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji, atfatayati raddal alamin. Ya uhailarju diwal karomin, ya uhailarju diwal karomin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi, sayyidi rasulillah Muhammadin abdillah as-sadiqil amin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Qul ya azim antal azim qad hamana hamun azim wa kullu syai'in hamana ya bismika ya alim qalbi kutbi wa qalbi lubnani sir khadiri wa ainur fani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani amutu wa hiya ala qurbikum wa kulli ladaikum wa isi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman alaihissalam, Assalamualaikum ya Zakaria ya Yahya alaihissalam, Assalamualaikum ya Daniel alaihissalam, Assalamualaikum ya Musa ya Isa, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi zildi, Bismillahi fi admi, Bismillahi ma sya'allah la yashu' khairan ilallah, Bismillahi ma sya'allah la yushrifu su'a ilallah, Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma bi qalbi nur abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal rizq, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian hari Kamis malam Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang ada. Yang pertama, nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan kita menjadi manusia. Maka syukurilah nikmat penciptaan kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya betapa beruntungnya kita adalah menjadikan ainullah, kenyataan Allah, mazhar Allah, dan kita juga adalah cermin Allah. Kita adalah tanajulnya Allah, dan juga sekaligus tajalliyat, kita adalah tajallinya Allah. Sekaligus kita adalah penampakan Allah ta'ayyunat. Maka sadarilah sesungguhnya kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Maka segalanya hanya milik Allah. Segala kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, semuanya milik Allah. Maka bagi kita sahabat, ya, jamaah sekalian, yang harus dipahami adalah kalau kita adalah tajalliyat, maka kita harus mengerti bahwa sesungguhnya keberadaan kita adalah tajalli. Tajalli adalah kita mengerti dari awal bahwa dia ingin nyata, sekarang nyatalah dia pada seluruh manusia tadi semua. Ta'ayyunat, bahwa dia adalah penampakan. Dia ingin nampak, dia ingin terlihat, dia ingin zahir, dia ingin nyata. Maka kitalah ta'ayyunatnya itu. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan manusia, karena kita terlahir pada saat sudah ada manusia lain, seumpama seorang dalang yang memainkan peran wayang, dan kita bermain di tengah-tengah, kita tidak mengerti lagi bahwa sesungguhnya yang hidup itu dalang. Kita tidak mengerti lagi sebenarnya segala yang maujud ini, sesungguhnya segala gerak-gerak dalang, hidup dalang, ilmu dalang. Tapi karena kita tidak mengerti, maka kita merasa hidup ini milik kita, wujud ini milik kita, ilmu ini milik kita, harta ini milik kita, karena kita sudah dimainkan. Padahal kalau mengerti dari awal, sebelum dalang itu bermain, yang ada hanya dalang, yang ada hanya Allah. Maka ditegaskan oleh Syaitailah, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwa la'ana ma'alaihikan. Dahulu
Allah ada sebagaimana adanya. Dan sekarang adanya Allah sebagaimana adanya dulu. Maka dibagilah diri kita. Ada khalik yang menciptakan, ada makhluk yang diciptakan. Ada rozik yang memberi rizki, ada marzuk yang diberi rizki. Ada zikir dan ada mazkur. Ada yang mengingat, ada yang diingat. Maka kita harus paham bahwa sesungguhnya, maka itulah kenapa manusia harus kenal kepada diri supaya tahu dari mana dia berasal. Siapa manusia itu sebelumnya? Karena manusia pada saat lahir sudah wujud manusia, dia tidak mengerti lagi siapa dirinya. Padahal dari awal adalah yang ingin diperlihatkan oleh Allah, yang ingin diperlihatkan oleh dalang, bukan wujud kita sebagai wayang, tapi wujud dalang, hidup dalang, kudrat irodat dalang. Maka dalam perjalanannya manusia tidak mengerti. Maka sekarang ini Allah sudah ingatkan lewat suhub kepada Nabi Adam, lewat suhub kepada Nabi Nuh, suhub kepada Ibrahim, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa, dan sempurnakan Al-Quran pada Muhammad. Seluruh isi Al-Quran ingin kembali menyadarkan siapa diri manusia. Maka Allah kisahkan tentang Adam. Maka Adam adalah dianggap sebagai manusia pertama. Maka Adam bisa ditulis ain dal mim, Adam, alias tidak ada. Tapi Adam bisa ditulis alif dal mim, Allah di dalam Muhammad. Maka sesungguhnya bicara Adam tidak akan terlepas bicara Muhammad. Bicara Muhammad tidak bisa terlepas bicara Allah. Maka disitulah dari sholawat Tabibi Kolbi tadi mengingatkan, menyadarkan manusia tentang jasadnya, tentang ruhnya, dan tentang hayatnya. Adam, Muhammad, Allah. Maka di alam dunia ini banyak perumpamaan oleh Allah untuk mengingatkan manusia kejadian tadi tentang Adam, Muhammad, Allah tadi semua. Kata Allah, aku, Ahmad, Muhammad tadi. Atau aku di dalam Muhammad. Itulah Adam yang harus dipahami. Supaya kita mengerti kenapa sholat, kenapa harus syahadat, kenapa harus sholat, kenapa harus zakat, kenapa harus haji, kenapa harus iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman pada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar. Semuanya ada pada diri. Karena Allah sudah mengingatkan kisah kita lewat Adam tadi semua. Maka Abah sudah menyimpulkan, Adam jangan terjebak pada sosok, Muhammad jangan terjebak pada sosok tadi semua. Karena Allah tidak sedang bicara pada sosok. Adam, Muhammad, Allah adalah merupakan inilah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, ana Adam adalah Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Maka bicara nur insan ada pada Adam, nur Muhammad,
nurullah merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dibedakan antara kapas yang sudah jadi benang, benang yang sudah jadi kain, kain yang sudah jadi baju, pandan yang sudah jadi anyaman, anyaman yang sudah jadi tikar. Tadi semua manis yang sudah wujud menjadi gula, gula yang sudah wujud menjadi permen sugus atau relaksa. Relaksa itu Adam, sugus itu Adam. Sebetulnya relaksa dan sugus hanya membawa rahasia gula dan manis. Nah, inilah yang harus dipahami dalam sholawat Tabibi Qalbi tadi. Makanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Itu ya. Jadi kita inilah Adam, Muhammad, Allah. Nah, maka seluruh isi Al-Quran perjalanan seseorang itu dari Adam menuju Muhammad. Maka itulah setiap diri individu adalah Adam. Dan setiap diri individu yang sudah mengenal kepada diri pada Allah, dialah Muhammad tadi semua. Maka marilah lahirkan jiwa Muhammad, sifat Muhammad. Karena tanpa Muhammad maka Islam tidak akan sah menjadi Muslim. Tanpa Muhammad iman nggak sah menjadi mukmin. Tanpa Muhammad ihsan nggak sah menjadi muhsin. Tadi semua ya. Maka jamaah sekalian, ini semua tentang kesadaran. Sekali lagi, menyadari siapa dalang yang sebenar-benarnya. Maka di dalam setiap ibadah yang kita lakukan selalu diawali dengan ihram. Maka sholat diawali takbiratul ihram. Haji dan umroh diawali dengan ihram, mengambil mikot, menutup, telanjangi bajunya adalah lepaskan keakuan si Adam. Tutuplah keakuan si Adam dengan kain ihram supaya kamu mi'raj. Mi'raj hilangnya Adam, yang ada adalah Muhammad. Maka setelah mi'raj barulah munajat. Apa yang munajat? Muhammad kepada Allah. Itu kalau seandainya barulah tubadil dan semua ya. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita. Baginda Nabi mengingatkan kepada kita. Manusia di alam dunia ini amnesia. Manusia di alam dunia ini tidur masal. Manusia di alam dunia ini hilang kesadaran. Dulu para ulama kita tidak mengerti. Tapi hari ini setelah ilmu pengetahuan didohirkan oleh Allah, bahkan hari ini para ahli hipnoterapi menemukan ternyata manusia ini kenyataannya tidur. Maka itulah karena manusia tidur, maka apapun yang dipikirkannya menjadikan hipnoterapi pada dirinya. Kata dia gagal, gagallah. Kata dia miskin, miskinlah. Kata dia masalah, masalahlah. Karena kata-kata yang diulang dalam kehidupan
pada makhluk yang di bawah alam sadar akan menjadi atau disebut hipnosis. Kebanyakan manusia terhipnosis oleh dirinya sendiri karena kita ada dalam alam bawah sadar. Inilah yang harus dibangunkan dari tidur. Maka oleh karena itu setiap waktu Allah ajarkan kepada kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Karena memang kebanyakan manusia ini adalah tidur, ya. Itulah kenapa manusia tidak berubah. Itulah kenapa manusia tidak bahagia. Itulah kenapa manusia banyak menerima masalah. Itulah kenapa manusia bahkan miskin, terutama orang Islam. Karena sekarang yang Abah saksikan, yang paling banyak tidur 99% ada di orang Islam. Maka sholatnya tidur, puasanya tidur, zikirnya tidur. Maka tadi seluruh ibadah dikaitkan pada pahala, dikaitkan pada surga, dikaitkan takut neraka, dikaitkan dagangnya supaya lancar. Itu karena tidur. Kenapa disebut tidur? Karena kalau dia bangun dari tidur, dia sadar siapa yang hidup? Allah. Dia tidak akan minta pahala. Pada saat dalang itu main semalam suntuk duit, kemudian paginya duit dimainkan, jualan properti, gitu. Karena kamu tidur tadi semua, maka sholat kamu minta pahala. Padahal yang sholat dalang. Inilah karena manusia tidur. Doanya nggak berguna. Doa orang tidur tidak berguna tadi semua. Maka tadi kenapa orang Islam sekarang di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, Afghanistan, Libya, Suriah, Irak, sebutkan kata Abah satu negara Islam, semuanya belangsak, susah. Di kita ini ramai yang kaya bukan kita, orang lain yang kaya itu tamu, kita tuan rumah jadi jongos, tapi merasa soleh, merasa udah sholat, merasa udah dzikir, merasa. Itulah Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak tersambung dengan adzikri, Allah lah adzikra itu, maka dia akan ada dalam hidup yang donka. Donka itu sempit. Maka Abah itu datang untuk membangunkan dari tidur. Karena sekarang sholatnya tidur, manakibnya tidur, khotamannya tidur. Kalau bapak tadi yang ikut khotaman, kemudian di hatinya mudah-mudahan dengan baca khotaman ini nanti setelah khotaman dikirnya rezekinya ngalir, tidur itu. Atau yang bapak tadi ikut khotaman, dikiran dari maghrib sampai isya, berpikir nanti udah mati masuk surga, tidur itu. Tidur. Berarti dia tidak kenal kepada dirinya, dia tidak kenal kepada Tuhannya. Tadi semua. Inilah yang terjadi. Dan Nabi menyampaikan,
Maka kenapa dalam Al-Quran itu seluruhnya suruh dikir? Wala dikrullahi akbar. Dan dikir itu akbar. Allah katakan. Selalu suruh dikir. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullah. Maksudnya sadar fadhkurullah teh. Ada dikir nyebut Allah, tapi nggak kenal pada Allah. Baru nyebut Allah, tapi tidak kenal kepada Allah. Tadi semua sama kayak orang nyebut tulisan nasi, tapi nggak kenal dengan nasi. Nasi, nasi, nasi. Tadi maghrib sampai isya, nasi, nasi, nasi. Tadi semua. Tadi karena nggak kenal. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati baru bangun dari tidur, telat, keburu lapar. Yang disebut-sebut nama Allah itu nggak ketemu. Maka Abah saksikan banyak orang sebut kiai ulama, setelah matinya jadi keledai, tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena dia tahu nama Allah tapi nggak kenal pada Allah. Tadi inilah yang harus dipahami. Kenapa harus dibangun kesadaran? Karena artinya yang dibangun kesadaran itu kita harus sadar siapa diri kita ini sebenarnya. Itulah sadar. Kalau seandainya wayang itu tahu, Cepot tahu bahwa dia dibuat oleh dalang. Kalau Arjuna itu tahu gagahnya dia, gantengnya dia dibuat oleh dalang. Kalau Rahwana tahu jeleknya dan jahatnya dibuat oleh dalang, maka baik Rahwana, Cepot maupun Arjuna semuanya akan masuk surga, kembali kepada dalang tadi semua. Nah, inilah sesungguhnya harus dipahami. Karena tadi kata Allah sendiri sesungguhnya. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nah, situ apa Nabi isbat? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la. Itu kembalikan nanti di Ramadan tadi semua. La ma'buda illallah, itu syariat. Sesungguhnya tiada yang bergerak, segala yang bergerak pada wayang. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Syariat itu namanya. Apa itu syariat? Melihat gerak dalang. Jadi syariat itu untuk menyaksikan nur afal bukan dalang, tapi nur afal dalang atau perbuatan dalang. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Maka masuknya naik la ilaha illallah, la maksuda illallah. Itu thariqat. Itu untuk mengetahui asma dalang. Tapi nur afalnya barusan nur asmanya. Tuh. Naik lagi. La ilaha illallah, la matluba illallah. Untuk menyaksikan nur sifat dalang pada diri kita. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Nyatalah nur zat dalang tadi semua ya. Maka itulah karena manusia di dunia nggak ngerti. Orang tua kita ngasih saran pada kita,
Banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Ini yang ikut manakib, yang ikut khotaman, yang ikut dikiran, itu orang-orang yang bawa obor cari api. Kemana mas? Nyari api. Yang dibawa kamu apa? Obor. Aan. Ngerti gak maksudnya? Siapa obor itu? Ya ente semua. Dia nyari Allah. Bawa obor cari api. Ada lagi. Kemana mas? Golek mangan. Cari apa? Cari nasi, bawa tumpeng. Itu yang digendong apa mas? Tumpeng. Terus lu nyari apa? Nasi. Nah inilah sindiran orang tua kita dulu. Banyak orang pergi mencari Allah, nggak sadar yang mencari itu yang dicari. Banyak orang berjalan cari api bawa obor. Kemana mas? Golek api. Ngapain? Nyalain rokok. Itu dipegang apa? Ini mah cuma obor. Itu sama tuh. Maka itulah menggelikan orang mabuk itu. Maka abah itu sekarang geli melihat kiai, ustadz semua tadi karena tidur. Kata ustadz terkenal, kamu buka halaman 15 garis kedua dari atas paling bawah huruf yang paling pinggir, itu ustadz molor. Itu ustadz molor yang kayak begitu. Karena merasa dia yang bisa itu, bukan Allah. Ya, makanya menggelikan. Tadi sama aja. Kemana mas? Ngapain ikan? Kata Imam Ghazali di dalam kolam. Ngapain ikan? Lagi cari air. Hai ikan, sadarilah kamu berada di dalam. Nah, manusia yang mencari Tuhan sama kayak ikan mencari air di dalam air. Manusia yang mencari Tuhan sama saja dia nggak sadar dirinya obor. Kemana mas? Cari api. Padahal dia obor. Si obor cari api. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu. Itulah maka leluhur di Sunda mengatakan lumampah ulah ngalengkah init barici cicing. Pergilah berlari sambil diam. Nyangkullah tapi diam. Diam bersama siapa? Kalau sudah kenal diri, ya tentu dia tidak akan cari api. Karena dia ngerti sebenar-benar dirikulah obor itu. Maka apalagi kalau sudah ngerti, ternyata dia mencari ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya guni, ya guni, ya guni, ya rozak. Diketawain. Kenapa kempluk? Bilang ya rojak, ya rojak. Eluh marzuknya berarti eluh marzuk, ya eluh rozak. Makanya orang itu harus ngerti. Maka pahami ya. Makanya nanti amalia abah itu lebih banyak lapatkan gigi, tekuk lidah, tahan napasmu supaya rozak bertemu dengan marzuk, supaya khalik ketemu dengan makhluk, supaya abid ketemu dengan ma'bud, supaya gula sadar dialah manis itu.
pada wujud permen sugus. Ini permen sugus tadi semua Adam. Tadi ini kehidupan hanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Manis pada wujud gula pada rupa relaksa. Sarua teu? Coba kamu pisahkan di permen relaksa Adam, gula, manis, gimana misahinnya? Ya relaksa ya dia, ya gula ya dia, ya manis, ya nur insan ya dia, nur Muhammad ya dia, nurullah juga dia. Berarti bagaimana cuma nyambungkannya? Tuh si relaksa jangan ngaku-ngaku gula, si relaksa jangan merasa menjadi gula. Tahanlah identitasnya sebagai Adam. Tujuan menekuk lidah, merapatkan gigi supaya si Adam tadi yang sedang mati, nah inilah yang sedang mati hari ini. Makanya saya kata Allah juga, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Jadi itulah Bu, gini sebetulnya. Pada saat kita lahir, kita kan dibagi dua. Ada dohir, ada batin. Batin kita namanya ruh. Ruh kita, si gula itu sedang asik bersama manis. Tadi semua. Berarti kalau begitu, ruh kita sadar nggak? 100% sadar. Maka ngobrol. Waktu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Tapi begitu si gula itu ditiupkan pada permen sugus, lahirlah permen sugus, hilanglah kesadaran dia. Yang muncul adalah kesadaran permen sugus. Siapa kamu? Sugus. Siapa kamu? Relaksa. Siapa kamu? Udin. Siapa kamu? Mamad. Siapa kamu? Jubaidah. Hilang kesadarannya. Makanya nanti dalam dirimu katakan, aku Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Begitu. Aku dalang pada wujud Arjuna pada wujud wayang dalam rupa Arjuna. Maka inilah tentang poton, permion, dan boson. Tentang Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan, Nur Muhammad, tapi pada satu titik tadi semuanya. Ya, pahami. Jadi menahan napas, menekuk lidah itu Nur Insan dileburkan pada Nur Muhammad, Nur Muhammad dileburkan pada Nurul, kembalikan ke alam sifat. Berarti Adam, tubuh, leburkan pada asma, asma leburkan pada sifat, sifat leburkan pada zat, zat leburkan pada kosong. Tadi semua ya. Itulah tujuan kenapa amaliyah itu kebanyakan hanya menahan napas, menekuk lidah, merapatkan gigi adalah tadi supaya nanti apapun yang dilakukan tubuh ini, maka kita menyaksikan nur af'al Allah pada tubuh ini, menyaksikan nur asma Allah pada hati ini, menyaksikan nur sifat Allah pada ruh ini, menyaksikan nur zat Allah pada sir ini. Maka ada syariat pada tubuh ini untuk membuktikan nur af'al Allah. La ilaha illallah, la ma'buda la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tariqat asma Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah, hakikat
La ilaha illallah, la maujuda illallah. Maka la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Hu. Tadi Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, bila la ilaha hu huwa hu. La ilaha illa anta ana. Tuh. Habis itu anak anta, kami. Hilangkan si ana. La ilaha illa ana. Tidak ada lagi kamu, dia, yang ada aku. La ilaha illallah, akulah. La ilaha illallah, innani anallah. La ilaha illa ana. Makanya kalau dikir itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Afal pinahkan la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk asma. Masuk lagi ke leksi. Begitulah. Sub ke zat. Diamlah. Dari semua. Maka rasakan. Semuanya gerbangnya. La ilaha illallah. Untuk bangun dari tidur. Karena selama tidur. Maka kita amal ibadah semuanya tertolak semuanya. Tadi semua ya. Selama tak pohon itu mati, maka adakah pohon yang berbuah pohon mati? Ada pohon berbuah. Itulah. Kenapa Allah ingatkan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Tadi waman tadi. Makanya kata Allah, nanti akan dibangkitkan di yaumil kiamati a'ma, dalam keadaan buta. Tadi karena dia seumpama pohon yang mati, hidup tapi mati. Maka tadi hari ini kalau dia mati, maka kalaupun dia jadi ustadz, jadi kiai, jadi barsiso. Baras ilmuku, nih halaman sekian, nah itu barsiso tuh nanti. Tadi semua. Kalau dia mati, walaupun kaya jadi salah badan, walaupun kaya Elon Musk 14.000 triliun, tetap tidak akan bahagia karena dia adalah salah badan korun yang dia mengatakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Tadi jadi ulama yang ulama gua, yang kaya juga gua. Nanti jadi pejabat juga yang jadi pejabat gua, jadi Fir'aun. Itulah persoalannya. Maka hari ini Abah menyaksikan kebanyakan dari diri kita ini dalam keadaan mati. Dan Nabi sudah mengatakan, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, atau manusia itu kehilangan kesadaran. Karena kehilangan kesadaran itulah enggak terasa dia yang menjadikan dirinya miskin, lelah, lemah, tidak bahagia. Itulah penyebab karena dia tidur tadi semua. Maka lihat, tanya oleh bapak-bapak ke ahli hipnosis kepada orang. Abah pernah nantang Tommy Rafael 1 miliar. Saya bilang, Bang Romi, kalau bisa hipnosis Abah 1 miliar saya kasih. Nggak bisa dia. Kenapa banyakkan orang bisa dihipnosis? Karena tidur. Makanya kenapa menghipnosisnya? Tidur. Maka sekarang ini manusia miskin. Kalianlah yang menghipnosis diri kalian sendiri. Maka kalian harus bangun dari tidur. Pertama, orang yang bangun dari tidur tidak akan bisa disantet. Orang yang bangun dari tidur tidak bisa, kalau perempuan itu pelet.
Orang yang bangun dari tidur tidak bisa dihipnosis. Dia bangun tadi semua. Seperti ikan di laut. Pada saat dia hidup 20 tahun di air asin, adakah air asin itu masuk? Tidak. Pada saat ikan itu mati, jadilah ikan peda asin. Jadilah jamal asin. Jadilah cucut asin. Begitu mudah garam masuk pada dirinya. Inilah yang terjadi. Maka Abah dengan program STS membangunkan, menyadarkan. Karena yang membuat kemiskinan, kesusahan, masalah diri kita sendiri. Maka tadi segala persoalan yang datang pada dari kita, kita yang menariknya. Karena kita alam berada pada infrasonur, alam rendah, alam yang sangat bodoh, alam yang penuh dengan tidur. Maka sekarang Abah menyaksikan di Nusantara ini, kiainya tidur, syekhnya juga ada yang tidur kok. Ciri syekh tidur apa? Suka minta duit tarif kepada orang yang ingin talqin, minta tarif kepada orang yang ingin liko. Itu syekh tidur tuh. Karena kalau dia bangun itu syekh, malu dia minta duit sama jemaah, malu. Inilah yang terjadi hari ini. Tadi semua syekhnya syekh-syekhan. Tadi semua usahanya usahaan. Beli tanahnya bebelian. Usahanya usahaan. Kawinnya kekawinan. Maka kehidupan yang tidur saat ini percis kayak main monopoli. Rasakan kalian pada saat bangun dari mati, baru kalian sadar bahwa kalian sedang bermain monopoli. Tadi yang dibaca Nadom, kalau sempurna ilmu amal ilmunya, apa namanya tadi? Tidak kesasar roh dan sukmanya. Tadi disanjung Allah, surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya. Karena kalau orang sudah tidur, sekarang Bapak kenapa nggak busuk? Karena dohirnya sih hidup, jiwanya mati. Tadi semua. Maka mari di bulan Ramadan yang akan datang ini, bangunkan dari tidur. Jangan jadi ashabul kahfi terus. Keluarlah dari guhamu. Keluar dari jiwamu. Jiwamu merengek menangis. Rohmu menangis. Setiap Idul Fitri nggak balik-balik. Yang tiap Idul Fitri yang dimakan makanya lontong, ketupat. Laku kang papat nggak ketemu. Setiap Idul Adha yang disembelih sapi lagi. Lu kapan disembelih? Ini yang terjadi hari ini. Si Adamnya itu kapan mau disembelih? Tadi semua ya. Karena kalau nggak disembelih tidak akan bangun dari tidur tadi. Karena kata Nabi, kehidupan ini kematian. Berarti setelah mati baru kehidupan. Berarti sekarang kenyataan manusia hidup yang mati alias mati suri atau mati berjalan, bangun tidur, mimpi keluar rumah, jalan udut di luar. Tapi tidak ada kesadaran tadi semua. Coba kalau bangun dari tidur. Nah, itulah kita ini perlu bangun dari tidur. Karena pohon itu hanya akan berbuah kalau
hidup sadar. Maka tadi selalu yang dibicarakan kesadaran. Kenapa bicara kesadaran? Karena kebanyakan manusia, kenyataan manusia pada saat terlahir ruh ditiupkan pada jasad, maka setiap hari kesadaran jasad semakin meningkat. Si Adam tadi, itulah buah huldi. Tiap hari bertambah kesadaran tubuh, kesadaran tubuh, kesadaran tubuh. Bertambah rasa memiliki, rasa memiliki, rasa memiliki. Rasa memiliki pada tubuh sehingga takut kehilangan tubuh. Rasa memiliki hidup, takut kehilangan alias takut mati. Rasa memiliki pada dunia, akhirnya takut kehilangan dunia. Rasa memiliki pada istri, pada anak, pada usaha, akhirnya takut kehilangan, takut kehilangan, takut kehilangan. Kenapa? Karena kita berada pada kesadaran tubuh tadi semua. Nah, itulah kenapa konsep kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Telanjanglah kamu, lepaskanlah bajumu, lepaslah keakuanmu, sebelihlah Ibrahimmu, keluarlah dari gua Ashabul Kahfimu, hei Yunus, keluarlah dari perut ikanmu. Begitu sebetulnya. Hei Adam, tadi semua, bebaskan dirimu dari iblis. Hei Ibrahim, bebaskan dirimu dari Namrud. Tadi semua itu sebetulnya sampailah kita mampu sadar bangun dari tidur. Bagaimana cara bangun dari tidur? Adalah mematikan diri kita. Itulah amaliyahnya, hanya selalu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, sadar nafas. Itu dulu. Makanya dari mulai kesadaran nafsul amarah sifat Adam, naiklah kesadaran Isa Yahya nafsul lawamah, naiklah kepada kesadaran Yusuf nafsul mulhimah, sampailah kepada kesadaran Idris nafsul mutmainnah. Cukup sampai situ pun atmosfermu akan berubah. Yang tadinya berada berpengaruh pada gaya sentrifugal, gaya gravitasi, nanti akan berada sentripetal. Benda itu jatuh, ditarik ke angkasa. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, si abid yang sudah menyatu dengan ma'bud, si marzuk yang sudah bersatu dengan rozik, tadi semua si makhluk sudah melebur pada khalik, berarti dia sudah tubadil, sudah menjadi hamba. Maka sekarang dijalankan. Kalau tadi masih posisi makhluk, subhanalladzi sara bi abdihi, salatnya salat sendiri, dikirnya dikir sendiri, riadohnya sendiri, yang usaha sendiri, yang punya hidup sendiri. Sekarang setelah si abid melebur pada ma'bud, si marzuk lebur pada rozik, tadi semua si makhluk lebur pada khalik, hilanglah tadi, fanalah dirinya, tajalilah Allah pada dirinya, mulailah dia terbang. Tadi subhanalladzi, bukan lagi syara, subhanalladzi asra bi abdihi. Kamu sekarang sudah ditarik oleh, setelah mesosfer, stratosfer, ionosfer, mesosfer, stratosfer, melewati atmosfer bumi, maka kau sekarang dijalankan. Setelah kau vakum dirimu, sedot balon itu, maka kau sekarang terbang. Itulah belajar dari balon udara. Kenapa balon udara itu terbang? Karena dia kosong, dipakum dirinya, isi dengan nitrogen, maka dia beratnya dia lebih ringan dari udara sekitarnya. Itu saja jalannya. Kenapa kita harus mematikan
diri. Kenapa kita harus mandi tobat? Kenapa kita harus menahan nafas? Kenapa kita harus tadi semua adalah merapatkan gigi, meneguk lidah? Itu sedang mengosongkan keberadaan dirimu supaya engkau terbang ke malakutnya Allah. Sebetulnya itu amaliyahnya. Seluruh rasul amaliyahnya sama. Seluruh wali amaliyahnya sama. Tekuk lidah, rapatkan gigi, matikan dirimu supaya kesadaranmu tumbuh. Pada saat kau matikan kesadaran jasad, maka naiklah kembali kesadaran ruh. Yang tadi dari awal, ruh itu adalah hakikat diri kita yang ditiupkan pada diri kita, yang diambil alih oleh jasad setiap hari. Semakin tambah masalah, makin berat tubuh ini. Semakin tambah masalah, semakin pusing. Semakin masalah, habislah udara ruh itu pada dirimu. Maka di penghujungnya, kenapa manusia membunuh dirinya? Karena hilang kesadaran totalitas, sudah bankrupt, bangkrut, tidak mengerti lagi siapa dirinya. Nah, inilah sekarang harus dikembalikan. Inilah konsep innalillahi, kita semua milik Allah. Kita berasal dari Allah secara tanajul, dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, insan. Maka di kesadaran insan pada nafsu amarah ini, manusia semuanya tidur. An-nasu niyamun. Tadi tidur manusia itu pada posisi jasad tadi semua. Dari mulai hari 7 tahun bayi itu ditinggalkan malaikat mulhim, ibaratkan argo taksi, maka si bayi itu sudah membuka argonya sendiri. Tadi semua. Karena malaikat mulhim meninggalkan dia, maka kesadarannya mulailah pada kesadaran tubuh, tergantung dari orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi atau apapun, atau tergantung dari pergaulannya. Kalau pergaulan dia adalah untuk jasad, makin berat, maka berlakulah hukum Einstein EMC kuadrat. Pada saat daya benda itu semakin berat, mustahil dia bisa terbang. Bahkan kalaupun dia naik, jatuhnya akan mebet, blub. Beda dengan jatuhnya bulu angsa. Bulu angsa jatuh masih bawah. Inilah manusia. Disolatkan 1 miliar tahun, disujudkan 1 miliar tahun, dibacakan Quran setiap hari, setiap detik 1 khotaman. Selama kesadarannya si jasad, pasti kaitannya pahala, sorga, rizki, hidup mapan. Padahal semakin jauh dari Allah. Itulah yang Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang dilakukannya sia-sia tadi semua ya. Itulah sahabat tentang membangun kesadaran. Karena kita kenyataannya begitu lahir ke alam dunia ini ada titik terendah, summa rodadnahu asfala safilin, pada titik ternadir, titik terendah, berai di alam dunia itu. Narik napas yang pertama, bayi itulah titik terendah kita di bawah ini. Maka setiap hari akan dijejeli pengetahuan oleh ibunya. Belajar nyubit dari ibunya, belajar masak dari ibunya, belajar marah dari ibunya, diajar ngebenci orang lain oleh ibunya. Mulailah dia Adam yang sudah makan buah hilanglah kesadarannya. Salatnya nggak berguna, apa-apanya nggak berguna. Kalaupun jadi kiai, jadi barsiso, walaupun jadi orang kaya Salabah dan Korun, walaupun dia itu adalah jadi pejabat, jadilah Fir'aun. Itulah maksud Allah istilah Salabah, Korun, barsiso dan Fir'aun. Manusia yang kehilangan kesadaran dari semua ya. Itulah perjalanan Nabi Muhammad itu, kembali mengembalikan kesadaran. Maka perjalanan Nabi itu Mi'raj adalah sampailah kepada kesadaran yang penghujung yang disebut dengan Sidrah al-Muntaha.
taha. Itulah. Di mana dia? Di nafsul kamilah. Di tempat di mana dulu kita berada. Dari titik yang sama. Disitulah awal. Harusnya itulah akhir, disitulah dohir, disitulah batin. Awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad, dohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Tapi semua pada rupa Adam. Tapi manusia kebanyakan terjebak pada identitas Adam tadi, sehingga tidak bisa kembali kepada awal. Inilah dunia menjadi neraka kepada dia. Maka yang harus ditumbuhkan bukan banyak-banyakan rokaat, bukan banyak-banyakan sujud, tapi tidak pernah sujud. Apa itu sujud? Orang menganggap sujud itu hanya nol jidat di kepala. Bukan. Tadi Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Yang ruku dan sujud itu bukan ruku dan sujud tadi. Sekarang banyak orang ruku dan sujud, tapi tidak ruku dan sujud pada Allah. Menyerahkan sebetulnya wujudku, wujud yang diberi wujud. Kenyataan diriku adalah ainullah, akulah tajalliyat, akulah tanajulat, akulah ta'ayyunat. Maka leburkan kita kembali tadi adalah kenalilah, jangan sampai orang mencari air di dalam air, jangan sampai orang bawa obor mencari api, jangan sampai orang mencari nasi bawa tumpeng. Itulah yang terjadi hari ini. Nggak sadar mendekat pada Tuhan, tapi pada dasarnya banyak yang menjauh dari Tuhan. Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi sebenarnya Abah lagi istirahat, tapi tidak apa-apa. Kan tadi kata Abah kalau udah ngomong mau 5 menit, kalau udah ngomong orang Abahnya udah mati, udah muncul dia, dipakai lagi sama dia, gitu kan. Nah, ini ya, mudah-mudahanlah sehat semua. Mohon maaf kita musafahah ya semua ya. Sekali lagi ojo lali, kita mau masuk. Cek masih kena ngawas minggu depan? Masih sekali lagi. Malam Jumat. Puasa kapan? Ya sekarang kan baru tanggal 12. Ya malam Jumat depan berarti belum kan? Oh udah. Gancang amat puasa teh. Orang Abah mah dari kemarin juga puasa. Ayolah, kalau puasaan dihitung. Kalau puasaan dihitung, sosolatan dihitung, hajian dihitung. Abah unggal poe cicing oge salat, zakat, puasa, haji. Mohon maaf terus Quran. Bicara pada keheningan pada hatimu, jangan menggunakan lisan dohirmu. Usahakan kalau bisa mandi tobat dulu, kemudian apapun ya Allah tadi semua kembalikan tadi semua ya. Itulah yang disebut dengan kembalikan segalanya kepada Allah. Tadi termasuk barangkali ya Allah, barangkali ada di dunia ini selama baik di kehidupan ini, di kehidupan lalu, di kehidupan yang lalu lagi saya pernah menyakiti siapapun, ya Allah doakan dia. Siapapun yang pernah saya sakiti di kehidupan ini, di kehidupan jauh sebelumnya, ya Allah muliakan dia. Kalau sekarang ada keluarganya, ampuni dosanya. Dan sebaliknya kalau ada orang ya Allah yang punya dosa kepada saya, kepada keluarga saya di kehidupan ini, di kehidupan lalu, bahkan di kehidupan jauh sebelumnya, maka saya ya Allah, saya maafkan dia hari ini, detik ini. Maka saya bebaskan, tiada satupun makhluk salah kepada diri saya. Kalau kita ingin dilepaskan dari karma daripada orang lain, lepaskan karma orang lain pada diri kita, itu saja. Allah itu selalu begitu. Lihat surat Ibrahim.
Pada saat orang, hei Fulan, kamu mau maaf, itu kan kisahnya seolah-olah terjadi di akhirat. Tapi sebetulnya inilah harus memahami tentang makna Quran. Hei Fulan, kamu memaafkan enggak? Enggak, saya tidak akan maafkan. Saya akan ambil dosa, karena hak saya adalah dosa saya diambil oleh dia, pahala dia saya kasih. Kata Tuhan, bagaimana kalau seandainya kamu maafkan dia, kemudian kamu saya maafkan, kemudian semuanya kamu dikalikan lebih baik lagi daripada, oh baik kalau gitu saya maafkan. Jadi ujung-ujungnya manusia itu memaafkan itu lebih untung. Karena itulah hakikat Tuhan, memaafkan. Gitu. Ya. Itulah makanya tadi semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan menyuruh kita memaafkan semuanya. Ya. Mohon maaf atas kekurangan walaupun tidak ngaji, ya hanya ngobrol saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Syahiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya zafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Irfa'i Allah darajat fil jasad wal qalb wal binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Selamat malam sahabat dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, India ya, dan teman-teman di Patani Thailand, di Brunei, di Kedah, Sabah ya, Kuala Lumpur dan juga seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Pada malam hari ini kita tetap gunakan waktu ya, menggunakan waktu 1 jam untuk kita bertafakur. Barangkali mudah-mudahan karena kita selalu diperintahkan oleh Allah mencari wasilah, wabtagu ilahil wasilah. Mudah-mudahan dengan 1 jam yang kita lewatkan setiap pagi jam 6 dan setiap malam jam 8 malam adalah menjadi waktu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Abah tidak meniat mengajari siapapun ya, tidak niat menasihati siapapun, adalah marilah kita gunakan ruang dan waktu adalah untuk kita bertafakur. Karena diperintahkan oleh baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, yang berkaitan dengan bab furu ya, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin, yang berkaitan bab ibadah,
Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun adalah untuk kita mengenal diri, mengenal Allah. Pada malam hari ini seperti biasa kajian kita adalah kajian tasawuf, tauhid ya. Maka oleh karena itu marilah selalu Abah adalah memberikan disclaimer adalah marilah bijaksana mengambil ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas manusia yang lebih buruk dari iblis, manusia yang lebih buruk dari binatang, tetapi Al-Quran juga adalah mereportase manusia adalah hatinya lebih keras daripada gunung, sahabat. Nah itulah padahal manusia itu adalah membutuhkan bahagia. Dan bahagia itu cirinya adalah hati yang lembut, sahabat. Ya. Jadi pada dasarnya dijelaskan dalam kitab Syirul Asrar adalah qala asy-syaikhu asy-syaki al-Balqi. Beliau berkata rahimallahu alaihi wa alamatus sa'adah. Alamatus sa'adati khamsatun. Cirinya orang yang bahagia itu ada 5 ya. Adalah min alamatus sa'adati khamsatun adalah yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hati yang lunak, hati yang lembut ya. Wa kasratul bukai adalah banyak yang menangis ya. Jadi hati yang lembut adalah merupakan puncak kebahagiaan. Nah inilah sementara Allah mengisahkan sahabat adalah tentang manusia yang lebih keras hatinya lebih daripada batu ya. Bahkan di dalam banyak ayat Allah membuat perumpamaan gunung pun hancur kalau seandainya Al-Quran disampaikan kepada gunung. Tetapi manusia malah sebaliknya, Al-Quran hanya dijadikan permainan. Maka itulah baginda Nabi menangis dalam surat Al-Furqan ayat 30 ya. Allah mengisahkan tentang baginda Nabi Muhammad menangis pada Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasulmu adalah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umat-umatku adalah mencampakkan isi Al-Quran, membuang isi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran menjelaskan betapa kerasnya hati manusia. Dan Al-Quran sahabat banyak menjelaskan tentang perumpamaan. Maka disinilah adalah ketidakberhasilan adalah manusia adalah mengambil perumpamaan dari Al-Quran. Hampir seluruh ayat Al-Quran itu sebetulnya perumpamaan. Tentang surganya, tentang nerakanya, tentang banyak hal. Karena Allah selalu membuat perumpamaan ya. Orang bijak berkata, Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Dan manusia mengajarkan binatang dengan cambukan. Maka marilah kita mempelajari. Itulah Allah berfirman, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya adalah Allah membuat perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Perumpamaan dan perumpamaan. Maka begitu banyak ayat yang mengisahkan tentang Allah membuat perumpamaan. Misalnya surat Al-Kahfi ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masalin. Jadi seolah-olah tiap ayat Quran itu adalah perumpamaan. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi adalah manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itulah Allah mengumpamakan hati manusia itu lebih keras daripada gunung, sahabat. Dalam surat Al-Isra Allah menegaskan, hampir mirip ayatnya adalah, tetapi sama dengan menggunakan litahqiq adalah seolah Allah memastikan keadaan hati manusia dan memastikan isi Al-Quran itu dengan perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna linnas fi hadal Qur'ani min kulli masalin. Sama kalimatnya, tapi di belakangnya fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi manusia kufur kepada perumpamaan-perumpamaan itu. Dan sebaliknya manusia malah terjebak di dalam perumpamaan. Bukan dia mengambil intisari. Apa maksud Allah itu, sahabat?
Maka disinilah di dalam surat Al-Ankabut 43 Allah menegaskan watil kal amsalu nadribu halinas wa may yaqiluha illal alimun. Ya. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang diberikan oleh Allah adalah golongan rosyihin. Rosyihun adalah orang yang rosyih dalam ilmunya. Jadi ilmunya bukan ilmu kulit. Ya. Dia ngerti kulit, dia ngerti daging, dia ngerti rasa. Itulah rosyih. Ya. Golongan rosyihun adalah golongan yang orang yang berilmu dengan benar. Ya. Nah inilah juga di dalam ayat yang lain surat Ar-Rum juga sama. Allah mengingatkan tentang perumpamaan tadi semua. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin, sama ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Ada sesungguhnya kami benar-benar telah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu segala macam perumpamaan. Bahkan perumpamaan yang paling Allah membuat perumpamaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq min rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan Allah. Ya. Inilah yang sesungguhnya karena tidak memahami, karena Allah tidak akan buka pemahaman kepada orang-orang yang dia menutup hatinya dari Allah. Dia menutup hatinya, dia keras hatinya adalah sebagaimana lebih keras kata Allah adalah manusia itu hatinya daripada gunung, ya sahabat. Maka pada malam hari ini Abah ingin menjelaskan tentang bagaimana di penghujungnya itu adalah bahwa yang diharapkan dari manusia itu adalah kelembutnya hati. Ya makanya kenapa termasuk dalam sholat. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hudurnya hati. Hudurnya hati hanya akan terjadi sahabat adalah kalau seandainya adalah ada Allah pada hati. Di sini adalah dadanya sudah terbelah. Dadanya sudah, karena pada saat manusia itu adalah menafikan, dia mampu adalah membunuh dirinya. Yang kata Allah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kata Allah, tidak hanya sedikit orang-orang yang mau membunuh dirinya, yang mati syahid, yang sebenarnya syahid. Dia mematikan dirinya dalam hidup. Al-mutu qabla an tamutu. Dan Allah sudah mengatakan hanya sedikit yang mau melakukan itu. Dan itulah mereka para syuhada. Syuhada yang sebenarnya syuhada. Bukan yang gugur di Badar. Bukan yang gugur di Uhud. Tapi mereka yang mematikan dirinya. Memfanakan dirinya dalam hidup. Itulah yang Allah cintai. Dan oleh Allah mereka dikatakan masih hidup. Walaupun sekarang tubuhnya sudah tidak ada di bumi ini. Dan makanya Allah menjelaskan tentang mereka. Ada wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah. Yang mati di jalan Allah sahabat. Yang mau dengan ikhlas mematikan. Ya ridho. Raditu billahi robba. Ya ridho. Bertuhankan Allah. Bukan bertuhankan dirinya. Bertuhankan jasadnya. Bertuhankan makhluk. Dia ridho. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Dan dia benar-benar. Dia adalah menjadi seorang Islam yang aslama. Karena tanpa aslama. Dia tidak akan salimah. Karena yang bisa membawa kepada Allah. Setelah engkau aslama. Maka setelah engkau adalah tidak wujud Adam. Maka yang ada hanya Allah yang wujud. Sahabat. Ya. Setelah engkau aslama. Barulah engkau adalah salimah. Maka disinilah yang harus dipahami tentang adalah siapa yang wujud hadis semua. Karena disitulah sesungguhnya Allah sayang kepadamu dalam segala urusan apapun, termasuk rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, tapi Allah yang janjikan kepada kita manusia adalah rezeki mau'ud.
rezeki yang dijanjikan oleh Allah pada saat kamu tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal kepada Allah? Kembalikan sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada. Itulah kematian yang disukai oleh Allah. Orang yang mematikan dirinya. Mati sejoroning urip. Karena dia insya Allah bisa urip sejoroning mati. Tadi semua. Nah inilah sahabat adalah manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah. Maka itulah Allah berkisah dalam Al-Quran tentang Ali bin Abi Thalib tentang menjelaskan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah besi. Itu ada surat Al-Hadid. Ya. Bagaimana Allah menurunkan besi. Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang pertama diciptakan Allah adalah besi. Tapi kemudian besi karena dia merasa sendiri dia sombong. Dia sombong. Dari situlah karena Allah ingin menyelamatkan makhluknya bernama besi, Allah ciptakan api, sahabat. Itulah awal mulai turun narun adalah sifat api itu. Kemudian sehebat-hebatnya besi, pada saat dibakar dengan api dia meleleh. Maka disitulah akhirnya api mampu mengalahkan besi. Tapi kemudian api yang menjadi sombong. Kemudian Allah menciptakan air untuk memadamkan kesombongan daripada api. Karena Allah tidak ingin satu pun makhluknya adalah sombong. Karena al-mutakabbir itu milik Allah. Sombong itu adalah milik Allah. Allah boleh sombong. Karena dia adalah maha kuasa. Itulah iblis diantaranya adalah dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Sahabat. Ya. Maka semakin tawadu kita. Semakin mematikan diri kita. Semakinlah Allah cinta pada kita. Semakin berpasrah diri kita pada Allah. La hayyun. Aku tidak hidup ya Allah. Hanya engkau lah yang boleh hidup. La ilmun. Aku tidak ada berilmu ya Allah. Kecuali apa yang ku ketahui adalah ilmumu. La alimun. Ya. La ilmun. La sami'un. Aku budeg ya Allah. Aku tidak mungkin bisa mendengar kecuali dengan samamu. Dan la mutakallimun. Ya Allah aku ini bisu. Kecuali dengan kalamu. La apa namanya? La hayyun, la ilmun, la qadirun, la muridun. Aku tidak punya kekuasaan. Aku tidak punya kehendak. Semua kehendakku ada kehendakmu. Itulah yang Allah sukai. Maka Abah sering ajarkan sahabat. Sebelum kita melakukan sesuatu. Serahkan semuanya pada Allah. Sebelum sholat, sebelum apa. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Barulah dia akan wujud. La mawjudun bihaqqi Allah. Maka dialah yang menghadap dirinya. Dialah yang mengingat dirinya. Dialah yang bertasbih mensucikan dirinya. Dia melihat dirinya. Nah, itulah sahabat. Ya. Itulah yang disebutkan dengan mati syahid yang sempurna. Yang al-mutu qabla antamutu. Al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Atau al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah kembali sempurna. Maka itulah setelah besi dikalahkan api dikalahkan air. Air menjadi sombong. Maka Allah menciptakan angin. Maka diangkatlah air menjadi hujan. Ditiuplah, dijatuhkan kembali kesombongan air. Tapi kemudian angin menjadi sombong. Maka niup sana, niup sini. Disitulah Allah menciptakan gunung. Gunung mampu menahan kesombongan daripada angin. Tapi kemudian gunung pun menjadi sombong. Itulah awal diciptakan manusia dari tanah gunung itu. Itulah kenapa bercampurlah dalam tubuh kita narun, hawaun, maun, turabun. Kesombongan besi ada pada diri kita. Kesombongan api ada pada diri kita. Kesombongan angin ada pada diri kita. Bahkan kesombongan tanah, air ada pada diri kita. Bahkan kesombongan gunung. Itulah akhirnya manusialah yang lebih sombong daripada gunung. Hati manusia lebih keras kata Allah. Bahkan dari gunung. Kalau seandainya aku berikan ayat Al-Quran pada gunung. Maka gunung akan roboh bersujud. Dia akan nangis. Dia akan takut kepada Allah. Sebagai tanda bahwa dia sujud kepada Allah. Tapi manusia tidak. Maka disinilah awal asbab bahwa manusia Allah menciptakan dzikir sahabat. Inilah awal muasal. Kenapa? Karena Allah tidak ingin manusia celaka dengan sombongnya itu. Maka disitulah Allah
adalah mengenalkan zikir kepada kita untuk kembali kepada kita dalam memiliki kelembutan hati. Maka disitulah tentang latifun, lam adalah manusia itu harus dikenalkan dengan alif lam mim. Siapa alif lam dan siapa mim? Lamnya latifun. Maka manusia yang tidak latifun, kalaupun dia berilmu, maka ainnya ilmunya iliyin. Kalau tidak latifun, maka tidak akan pernah mendapatkan mulk kerajaan. Tidak sedikit sahabat manusia sekarang punya ilmu, tapi dia tidak punya kerajaan. Kenapa? Karena sombong. Karena ain itu iliyin. Iliyin itu makom yang tinggi. Lamnya latifun, kelembutan. Tadi semua. Ya. Maka seluruh amaliyah torikot di penghujungnya adalah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itulah. Karena ciri bahagia yang pertama adalah dikatakan min alamatus sya'adati khamsatun adalah yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hati yang lembut, sahabat. Maka itulah ada Al-Fatihah sebagai umul Quran dan ada Yasin sebagai qalbul Quran. Maka disinilah kuncinya qalbul Quran. Di mana itu dia? Dia di dadamu, di jantungmu. Maka disinilah akhirnya manusia. Allah mengatakan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita memiliki fujuraha, potensi fujuraha atau wa taqwaha tergantung. Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang membersihkan. Qad aflaha man zakkaha, yang membersihkan kalbunya. Wa qad khaba man dassaha. Sudah pasti ruginya orang yang mengotori kalbunya. Jadi intinya sahabat, kebahagiaan kita tentang di sini. Itulah kenapa Allah berkata kepada Nabi tentang alam nasrah laka sadra. Di mana A-nya itu adalah merupakan istifham daripada, adalah merupakan digunakan untuk bertanya. Adalah. Tetapi yang bertanya yang takrir, yang bukan untuk bertanya. Alam nasrah. Nah ini betapa pentingnya dada kita. Adalah dada kita di sini. Karena manusia lebih keras dari gunung adalah di sini, di hatinya, sahabat. Ya, maka disinilah manusia menjadi tidak bahagia karena keras hatinya. Itulah sholat. Sodnya adalah syidik, lamnya latifun. Barulah ada takwa. Takwa dihasilkan kalau latifun. Ilmu iliyin akan mencapai adalah yarfa'illahu alladina amanu walladina utul ilma darajat. Hanya kalau seandainya ainnya iliyin itu ada disertai dengan lamnya latifun. Maka itulah kenapa pertengahan Al-Quran adalah wal yatalataf. Tadi semua ya. Bagaimana adalah di sini. Disinilah kita harus tumbuhkan kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tumbuhkanlah pohon kerendahan. Tadi semua ya. Itulah sujud kita pada Allah. Kepasrahan kita pada Allah. Tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat, maka disinilah kisah awal perjalanan Ali bin Abi Thalib mengisahkan kesombongan manusia lebih keras kata Allah daripada gunung sekalipun.